Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Immanuel Parasian Beban Tubing. Saya dari kelas 11 F2 dengan NIM 11S24035. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi mengenai praktikum yang kelima pada mata kuliah pemodelan dan simulasi atau MODSIM dengan topiknya adalah Digital Sculpting. Jadi pada topik digital sculpting ini ada tiga model yang harus saya buat dan saya kerjakan di aplikasi Blender. Di mana ketiga objek itu adalah uh, sini ada anvil atau landasan, anvil, kemudian ada kitten atau kucing, dan kemudian ada skull atau tengkorak di sini. Nah, jadi saya akan menjelaskan tantangannya, tantangan praktikumnya satu persatu. Dimulai dari si Anvil. Nah, untuk Anvil, saya akan jelaskan pertama dari materialnya dulu. Di sini ada dinding dengan dengan objeknya itu awalnya adalah plane yang saya modif dan saya susun menyerupai dinding seperti ini dengan warna sedikit biru tua, agak tua gitu warna birunya. Kemudian untuk bagian atas anvilnya, nah, di sini ada bagian atas anvil dengan warna hitam, di mana ini adalah pertamanya itu adalah objek cube ini. Kemudian di sini ada bagian runcing dari si anvilnya dengan itu adalah saya buat kemarin dari objek yang namanya di sini ada cone, cone di sini. Itu kayak kerucut gitu. Kemudian di sini ada bagian bawah dari si anvil di mana ini adalah eh, cube. Awalnya adalah cube. Di sini berwarna hitam. Itu adalah untuk beberapa material dari si anvil ini, model anvilnya. Kemudian kita masuk ke modifiernya. Di sini pada bagian dinding saya tidak membuat modifier karena saya menyusun doang. Dan pada em, bagian atas di sini saya tidak membuat modifier ya. Tapi bagaimana saya membuat atau memodif bentuk dari yang awalnya cube menjadi ada teksturnya seperti ini. Nah, itu saya tidak menggunakan modifier atau tools modifier di Blendernya. Tapi di sini saya memanfaatkan yang namanya di sini adalah sculpt mode. Nah, di sini kan topiknya adalah tadi digital sculpting. Nah, di sini adalah saya menggunakan atau memodif si cube ini dengan sculpt mode. Di mana kegunaannya ini dari si sculpt mode ini kita bisa memilih bentuk mana yang mau kita buat. Nah, ini kan ada banyak di sini. Lalu kegunaannya adalah untuk membuat si objek itu lebih bertekstur. Jadi ketika saya mengklik pada bagian si yang awalnya cube tadi di sini, yang awalnya cube, saya tekan di sini, saya modif, nah sehingga dia membentuk ada teksturnya seperti ini, seperti tekstur yang tidak rata, seperti itu. Kayak kita menghapus bagian-bagian dari si cube itu, kita hapus bagiannya menggunakan sculpt mode ini, gitu. Jadi saya tidak menggunakan tools modifier yang pada eh, Blendernya. Saya tidak menggunakan toolsnya, tapi saya memanfaatkan sculpt mode yang ada di Blender, gitu. Oke, saya kembalikan ke object mode. Nah, itu adalah untuk modifiernya tadi. Kemudian kita masuk ke lightingnya. Untuk lightingnya di sini saya menggunakan beberapa jenis lighting. Ya, ada sun di sini. Nah, di sini ada sun. Nah, lightnya jenisnya sun dengan stringnya satu berwarna putih. Kemudian ada sun juga, sun, kemudian ada sun, dan ada sun. Jadi di sini saya menggunakan beberapa light.
Grenisnya itu adalah sun untuk membuat warnanya lebih cerah pada bagian modelnya. Nah, supaya dia lebih berwarna gitu, supaya dia lebih terang. Untuk lightingnya, untuk 3D view-nya seperti ini, pada bagian yang atas, kiri atas ini adalah untuk kamera, untuk membuat eh, bagaimana sih kira-kira si objeknya itu, gitu. Kemudian di sini ada untuk bagian edit mode-nya nanti, untuk objek ada edit mode-nya, untuk mengeditnya. Kemudian di sini ada pengaturan untuk background color-nya dengan strength itu 0,1. Jadi bagaimana untuk render image-nya, hasil render image-nya? Untuk hasil render image dari si Enfield adalah seperti ini. Dan ini adalah hasil render image dari model Enfield-nya. Kita lanjut ke model yang kedua yaitu ya kucing. Oke, pertama di sini saya menjelaskan dari materialnya dulu. Nah, di sini untuk lantainya saya menggunakan objeknya itu yang pertama adalah plane, di mana di sini saya membuat dua bagian dari dua warna. Ada warna putih dan yang kotak-kotak ini ada warna bagian kotak hijaunya. Kemudian pada materialnya ini saya pada kucing saya menggunakan beberapa material ya. Di sini ada saya menggunakan untuk bagian telinganya saya menggunakan objek yang namanya sphere di sini. Jadi sphere ini nanti yang saya modif sedemikian rupa sehingga dia membentuk telinga kucing di sini. Ada telinga kucingnya, kemudian ada bagian kepala kucingnya, kemudian ada ekor kucingnya, di mana objek itu adalah cube. Di sini untuk material lainnya, di sini ada untuk mata si kucingnya, kemudian ada hidung si kucingnya juga, kemudian di sini ada si mulut kucingnya, kemudian ada kumis kucingnya di sini, kemudian ada pitanya, terus di sini juga ada bagian pita yang di tengahnya, kemudian untuk bagian badannya juga. Nah, untuk bagian badan kucingnya juga ada bagian tangan kucingnya yang di depan, kemudian ada kaki kucingnya yang di belakang. Gitu. Ada beberapa material yang pada umumnya itu adalah spare, cube, ya, seperti itu. Dan kita masuk ke modifiernya. Oke. Untuk bagian lantai, saya tidak menggunakan modifier apapun. Dan untuk um, bagian telinganya, kalau dilihat, kalau di zoom seperti ini, kalau di zoom um, bisa dilihat ini seperti ada bentukannya, bentukan dari telinga kucingnya. Kan telinga kucing itu kan nggak datar tuh ya. Nah, untuk membuat objeknya menjadi kayak lebih ke arah dalam gitu, saya menggunakan sculpt mode tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini saya memanfaatkan sculpt mode di mana saya membuat bentuk telinga kucingnya itu menjadi lebih agak mendalam gitu, supaya tidak datar, supaya tampak real. Nah, gitu. Kemudian di sini untuk tools modifiernya pada bagian telinganya saya menggunakan mirror supaya bagian telinga kiri dan kanan dari si kucingnya seimbang, tidak tidak simpang siur. Ini ada smooth by angle. Untuk kepalanya saya menggunakan smooth by angle. Yang mana smooth by angle itu untuk melihat dari sisi mana si objeknya itu tampak halus. Kemudian sini saya menggunakan subdivision, di mana subdivision ini untuk menghaluskan si ininya, si objeknya. Kemudian ada skin di sini, kemudian ada smooth by angle. Kemudian untuk bagian tangannya juga saya menggunakan modifier mirror supaya seimbang. Kemudian di sini saya menggunakan mirror juga pada bagian kakinya. Untuk bagian matanya, di sini saya tidak uh, membantu membuat modifier apapun, tapi di sini saya membuatnya dari objek yang namanya circle. Begitupun untuk si kumisnya, saya menggunakan objeknya itu yang si silinder. Kemudian untuk pitanya, saya menggunakan subdivision untuk menghaluskan. Kemudian di sini ada solidify,
yang kegunaannya itu adalah untuk membuat objeknya itu jadi lebih tebal gitu. Untuk bagian kita tengahnya juga saya menggunakan subdivision. Untuk bagian badan kucingnya juga saya menggunakan smooth by angle. Jadi itu adalah untuk modifiernya. Untuk lightingnya, di sini saya menggunakan beberapa lighting jenisnya itu Sisan. Untuk sisannya, di sini saya strength-nya itu satu. Nah, sini juga ada Sisan. Kemudian ada lightingnya juga Sun. Jadi saya menggunakan lighting jenisnya Sun di sini ya untuk model kucing ini. Dan untuk 3D view-nya, di bagian kiri atas adalah untuk kameranya untuk melihat bagaimana perkiraan setelah render image nanti. Kemudian di sini ada untuk mengedit dan melihat objeknya. Kemudian di sini ada pengaturan untuk background color dengan strength-nya 0,1. Jadi untuk hasil render image-nya adalah seperti ini. Ini adalah hasil render image dari model kucing yang saya buat di aplikasi Blender. Kemudian kita masuk ke model yang ketiga, yaitu model skull atau tengkorak di sini. Nah, saya menjelaskan pertama dari ininya dulu, di materialnya dulu. Nah, di sini untuk materialnya saya untuk dinding saya menggunakan objeknya yang plain. Nah, yang plain dan untuk bagian tengkoraknya di sini saya menggunakan objeknya spare dengan warnanya agak kuning, agak coklat muda gitu. Nah, kemudian di sini saya menggunakan gigi, ada giginya di sini. Gigi belakang dengan objek awalnya itu adalah spare. Dan di sini ada beberapa gigi. Ya. Ada gigi belakangnya, ada bagian gigi tengah agak depan, dan gigi depannya. Nah, gitu. Itu adalah beberapa material yang saya gunakan untuk objek si tengkorak ini. Kemudian kita masuk ke modifiernya. Untuk bagian dinding saya tidak membuat modifier. Kemudian nah untuk ininya, untuk bagian kepala tengkorak ini sama seperti yang si Enfield tadi. Saya tidak menggunakan tools modifier, tapi di sini saya memanfaatkan yang namanya adalah sculpt mode. Nah, sculpt mode yang dimana kegunaannya adalah untuk membuat tekstur dari yang awalnya si objeknya itu adalah si sphere di sini. Nah, bisa dilihat di sini sphere awalnya. Yang saya bentuk dia menggunakan sculpt mode ini. Jadi ketika saya menekannya di sini, menekannya di sini, terus menekannya di bagian ini, itu kayak seperti menghapus bagian dari si objek sphere-nya. Sehingga saya menggunakan sculpt mode ini untuk membuat si tengkorak ini bulat dan menyerupai tengkorak pada umumnya. Mana di sini ada tekstur untuk seperti kepalanya, di sini ada tekstur untuk seperti matanya, ada matanya di sini dan untuk hidungnya. Kemudian di sini ada bagian mulut, kemudian di sini ada kayak seperti bagian pipinya gitu. Nah, itulah kegunaan di sini saya menggunakan yang namanya sculpt mode untuk membuat tekstur dari si tengkoraknya real seperti tengkorak begitu. Nah, kemudian untuk giginya di sini saya juga menggunakan si apa tadi si scalp mode tadi untuk membuat bentuk yang awalnya si spare menjadi seperti gigi seperti ini. Nah, tapi untuk giginya di sini saya menggunakan tools dari si modifiernya ya. Di sini saya membuat mirror. Kenapa mirror? Supaya bagian tampak kiri dan kanan dari si gigi dari masing-masing gigi itu sama seimbang, tidak simpang siur gitu. Itu pun untuk gigi-gigi lainnya. Saya menggunakan mirror di sini. Nah, itu untuk modifier pada model tengkorak ini. Mirror itu kan kayak kaca istilahnya ya. Jadi kiri dan kanan seimbang. Kemudian kita masuk ke lightingnya. Untuk lightingnya di sini em, saya membuat lighting jenis sun dengan colornya itu warna putih dan untuk di sini ada dua sun ya. Ada dua sun dengan
Satu sun itu ada untuk strength-nya 3 dan satunya lagi itu 0,650. Nah, gitu. Untuk 3D view-nya, untuk bagian kiri atas itu ininya untuk kamera supaya lihat gambaran bagaimana si model tengkorak ini nantinya ketika di render. Kemudian di sini ada untuk objeknya, di sini kita edit objeknya. Kemudian di sini ada pengaturan untuk background color-nya dengan strength 0,1. Dan bagaimana untuk hasil render image-nya? Ini adalah hasil render image dari objek tengkoraknya atau model tengkorak yang saya buat di aplikasi Blender. Nah, jadi sekian video presentasi saya mengenai praktikum yang kelima, yaitu tentang digital sculpting yang terdiri dari 3 objek, yaitu anvil, kucing, dan tengkorak. Jadi sekian video presentasi dari saya. Semoga video presentasi ini memberi manfaat bagi yang menonton sehingga dapat membuat objek yang unik khususnya untuk anvil, kucing, dan tengkoraknya. Sekian video presentasi dari saya. Salam sejahtera untuk kita semua.